Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin membahas kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat mengenai perbatasan dan migrasi. Kami akan membahas pengertian kebijakan luar negeri, fungsi dan tujuannya, dilanjutkan dengan studi kasus perbatasan Amerika dan Meksiko, dan memahami bagaimana kebijakan yang diambil oleh 3 presiden terakhir Amerika Serikat, yakni Presiden Bush, Obama, dan Donald Trump mengenai isu tersebut. Pertama yaitu kebijakan luar negeri. Apa sih kebijakan luar negeri? Nah, menurut Holsti, kebijakan luar negeri itu adalah suatu tindakan atau rencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara untuk menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Nah, untuk apa kebijakan luar negeri ini dibuat? Untuk mencapai tujuan nasional, dan tujuan nasional ini disebut kepentingan nasional. Jadi kebijakan luar negeri ini dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Nah, menurut Holsti, ada 4 hal yang menjadi tujuan utama dari foreign policy, yaitu pertama security, kedua otonomi, ketiga kesejahteraan, dan keempat prestige atau wibawa martabat suatu negara. Seperti itu. Nah, kemudian menurut Carl Naess, a logically tripartite approach. Jadi foreign policy ini menurutnya ada terdiri atas intentional dimension, dispositional dimension, structural dimension. Kemudian teori keamanan nasional. Apa sih teori keamanan nasional itu? Menurut Arnold Wolfers, keamanan itu didefinisikan sebagai, kalau keamanan diartikan dalam arti objektif, yaitu untuk mengukur tidak adanya ancaman kayak gitu. Nah, kalau diartikan dari arti subjektif, yaitu tidak adanya rasa takut. Jadi intinya adalah menurut Arnold ini keamanan itu didefinisikan sebagai tidak adanya ketakutan dan tidak adanya ancaman. Jadi suatu negara bisa dikatakan aman negaranya jika negara tersebut tidak mendapat ancaman, tidak merasa terancam, dan tidak merasa takut gitu. Kemudian selanjutnya yaitu adalah perbatasan suatu negara. Apa sih perbatasan suatu negara? Nah, menurut Jane, perbatasan negara itu adalah suatu unit legal politis yang mempunyai berbagai fungsi unik sekaligus strategis bagi suatu negara. Nah, fungsi uniknya itu apa aja? Fungsi uniknya itu adalah fungsi perbatasan memiliki fungsi militer, strategis, ekonomis, konstitutif, identitas, kesatuan nasional, pembangunan negara, dan kepentingan domestik. Kemudian menurut Jen juga ada 2 rezim keamanan perbatasan, yaitu 1 hard border regime dan 2 soft border regime. Kemudian migrasi. Nah, sebelum menjelaskan apa kebijakan migrasi Amerika Serikat, maka kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa itu migrasi setelah tadi mengetahui apa itu perbatasan negara. Nah, migrasi itu diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui batas politik atau negara, ataupun batas administrasi atau batas bagian dari suatu negara. Juga PBB merumuskan bahwa migrasi penduduk sebagai suatu perpindahan tempat tinggal dari suatu unit administrasi ke unit administrasi lainnya.
Nah, konsep migrasi menurut PBB tersebut sejalan dengan pendapat Lee yang memberikan rumusan tentang migrasi adalah perubahan tempat tinggal secara permanen. Menurut Gould dan Prothero, migrasi juga menekankan menurut Gould dan Prothero, mereka juga menekankan bahwa migrasi ini unsurnya adalah perpindahan tempat tinggal. Namun menurut mereka, walaupun seseorang telah secara resmi pindah tempat ke tempat lain, namun apabila ada niat sebelumnya untuk kembali ke tempat semula, maka harus dianggap sebagai mobilitas sirkuler, bukan sebagai migrasi. Jadi dari pernyataan para ahli dan menurut rumusan PBB di sini dapat diartikan atau disimpulkan bahwa migrasi itu adalah perpindahan suatu penduduk dari negara atau administrasi ke negara atau administrasi lainnya, dan perpindahan itu menetap secara permanen. Namun jika suatu penduduk tersebut di awalnya itu berniat akan kembali ke tempat semulanya, maka itu bukan dinamakan migrasi, tapi itu dinamakan mobilitas sirkuler. Seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk melihat aplikasi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam hal perbatasan dan imigrasi, kelompok kami memilih isu perbatasan dan imigran antara Amerika Serikat dan Meksiko. Jadi pada faktanya hubungan Amerika Serikat dan Meksiko memang sering ditandai dengan adanya konflik. Banyak yang berpendapat bahwa konflik itu bisa antara dua negara ini bisa terjadi karena ada perbedaan besar dalam kekayaan alam antara dua negara, di mana Meksiko itu merupakan salah satu negara deposit minyak terbesar di Amerika Latin. Selain itu, dua negara ini juga memiliki perbedaan budaya, namun ada interdependensi atau ketergantungan pada banyak masalah sosial, ekonomi, dan politik, baik di tingkat nasional maupun di daerah perbatasan. Hubungan antara dua negara ini memang kritis, walaupun pada masa pemerintahan Presiden Porfirio Diaz itu sempat ada hubungan diplomatik dan ekonomi yang cukup dekat, di mana Meksiko itu membuka peluang investasi asing. Namun sejak tahun 1960-an menjelang pertengahan 1990-an, imigran ilegal Meksiko yang pindah ke Amerika Serikat itu angkanya melonjak. Rata-ratanya yang biasanya dari 300.000 ini naik hingga 500.000 imigran per tahun. Dan biasanya imigran ini masuk ke negara bagian California. Adapun akses masuknya perdagangan narkoba itu juga dari imigran ilegal yang ada di wilayah perbatasan ini. Perdagangan narkoba merupakan isu yang mendesak antara kedua negara. Meksiko itu menjadi produsen dan di Amerika Serikat menyediakan pasar. Pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat memang sudah menetapkan perbatasan lewat penandatanganan perjanjian namanya Perjanjian Guadalupe Hidalgo pada tahun 1848 dan pembelian Gadsden pada tahun 1853. Tapi jauh sebelum ditandatangani dan disetujui perbatasan itu, udah ada masyarakat Indian yang memiliki pemukiman di daerah antara Teluk Meksiko dan Samudra Pasifik. Ya.
Faktor budaya dan ekonomi menyebabkan perbedaan, sehingga imigran legal sering membawa dampak buruk khususnya terhadap keamanan negara. Karena ada perbedaan budaya dan ekonomi. Selanjutnya ini ada gambar perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Jadi panjang batas garis perbatasan antara dua negara ini adalah 1933 mil. Bisa ini sebagai informasi tambahan bahwa sebenarnya di wilayah perbatasan ini itu justru memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan itu biasanya di daerah sini itu biasanya ada banyak peternakan domba dan banyak sumber daya minyak, dan juga ini menjadi ladang pertanian yang subur, sehingga wajar kalau pada sejarahnya perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko ini menjadi tempat yang paling digemari oleh berbagai penduduk. Di sini ada garis warna merah. Garis warna merah ini maksudnya itu pagar atau tembok pembatas antara dua negara ini. Sebagai informasi, kalau ada beberapa daerah yang terdapat pagar pembatas, tapi ada beberapa daerah lagi yang dibatasi oleh sungai. Kemudian salah satu daerah yang paling kuat wilayah perbatasannya itu di kota San Diego yang ada di California dan Tijuana. Nah, di daerah ini pagar pembatasnya itu dibuat 3 lapis. Yang pertama itu tingginya 3 meter, terbuat dari plat logam yang tebal. Pagar kedua itu mencapai 4,5 meter. Kemudian ada lagi di lapisan ketiga itu ada kawat berduri. Merujuk pada konsep national security yang menjelaskan bahwa ancaman keamanan sebuah negara bukan hanya melalui serangan militer atau perang, tapi juga bisa melalui ancaman lingkungan, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, Presiden George W. Bush itu termaksud salah satu presiden yang cukup keras dan tegas untuk menangani isu imigran dan perbatasan ini, karena dipandang dapat membawa kerugian dan mengancam keamanan nasional. Karena alasannya karena dilihat bahwa tingkat kemiskinan imigran Meksiko itu tinggi, dan biasanya imigran ini tidak memberikan kontribusi pajak. Sekaligus mereka juga merusak moral dan meracuni anak muda di Amerika Serikat lewat perdagangan dan penyebaran narkoba mereka, dan mereka memadati pemukiman khususnya di daerah Pennsylvania. Oleh karena itu, Presiden Bush membuat beberapa kebijakan supaya tercipta keamanan bagi masyarakat Amerika Serikat. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bush itu merupakan bentuk dari proteksi keamanan nasional Amerika Serikat terhadap serangan narkotika yang merusak moral masyarakatnya. Ini ada beberapa kebijakan imigran masa pemerintahan Bush. Yang pertama itu membuat berbagai kebijakan tembok pembatas di perbatasan. Yang kedua, Bush juga memperketat pintu masuk perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko dengan mengirimkan 6.000 pasukan Garda Nasional yang menjaga di wilayah perbatasan itu. Yang keempat, mendeklarasikan kebijakan War on Drugs, dan Bush juga pada masa jabatannya ini membatasi pasokan obat-obatan. Yang terakhir, menetapkan atau menerapkan sistem zero tolerance dengan alasan gentingnya situasi keamanan perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko.
Dari kebijakan yang diambil oleh Presiden Bush, kita dapat melihat bahwa beliau ini sangat menjunjung tinggi kedaulatan negara. Dimana kalau dilihat dari perspektif realis, menyatakan bahwa negara memiliki otoritas untuk mengatur urusan yang berada di dalam wilayah teritorialnya, termasuk hal-hal yang berdampak kepada penduduk, ekonomi, keamanan, dan pemerintahan, sehingga jalur masuknya imigran ilegal dan perdagangan narkoba menjadi fokus presiden untuk membasmi akar permasalahan tersebut. Selanjutnya akan membahas kebijakan imigran pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama yang akan dijelaskan oleh Fajar. Kebijakan imigrasi dan imigran pada masa pemerintahan Barack Obama. Jadi jika Presiden George W. Bush kebijakannya melawan para imigran ilegal, Presiden melihat sisi lain dan memberikan kesempatan pada mereka yang mencari kehidupan yang lebih baik, dan setiap orang ingin bekerja keras dan berkontribusi ke negaranya. Tetapi banyak anak-anak imigran di Amerika yang tidak memiliki identitas. Karena tidak memiliki identitas, maka banyak anak-anak, walaupun mereka bisa lulus sampai SMA atau kuliah, mereka tidak bisa dapat kartu kewarganegaraan. Jadi mereka tidak bisa bekerja dan dianggap ilegal dan bisa dideportasi ke negara awalnya. Maka Presiden Obama membuat program, yaitu Deferred Action for Child atau disebut DACA. DACA yang mengizinkan imigran gelap yang dibawa ke negaranya tersebut saat masih anak-anak. DACA bisa memberikan pengaruh baik dan perlindungan. Mereka juga dapat peningkatan kualitas pendidikan, kesempatan kerja, kenaikan gaji, kesempatan membuka rekening bank, dan dapat kesempatan memiliki SIM. Dan mereka juga dapat perlindungan deportasi selama 2 tahun sebelum memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat. Dan karena program ini, banyak anak-anak imigran juga bisa hidup dan bekerja di Amerika. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan imigrasi dan imigran pada masa pemerintahan Donald Trump. Donald Trump sendiri adalah seorang presiden Amerika Serikat ke-45 yang menjabat dari tahun 2017 sampai nanti awal tahun 2021. Di sini terdapat diagram yang menunjukkan 10 daftar negara-negara di dunia sebagai negara tujuan utama imigran pada tahun 2017. Diagram ini bersumber pada UN Population Division, di mana diagram menunjukkan bahwa Amerika Serikat berada di urutan pertama sebagai negara tujuan utama imigran dengan total 50 juta imigran. Selanjutnya diikuti oleh Arab Saudi sebanyak 13 juta imigran dan Jerman sebanyak 11 juta imigran. Lalu ada diagram yang menunjukkan data negara-negara asal imigran pada tahun 2016. Data ini bersumber dari Pew Research Center, di mana dalam diagram ini menunjukkan bahwa India berada di urutan pertama dalam negara asal imigran yang masuk ke Amerika Serikat dengan jumlah 126.000 orang. Selanjutnya ialah Meksiko dengan 124.000 orang, China 121.000 orang, dan Kuba 41.000 orang. Lalu berdasarkan data dari Oxford Research Encyclopedia tercatat dari tahun 1970 hingga tahun 2017, jumlah imigran yang berada di Amerika Serikat mengalami peningkatan dengan total 49.780.000 jiwa. Bahkan jalur migrasi antara Amerika Serikat dan Meksiko tercatat sebagai jalur migrasi terbesar dan terkenal di dunia. Lalu pertanyaannya, mengapa Meksiko menjadi negara penyumbang imigran terbesar di Amerika Serikat? Menurut kami, hal ini disebabkan karena perbatasan yang dimiliki oleh kedua negara sangat berdekatan. Amerika Serikat dan Meksiko sendiri memiliki tipe perbatasan konsisten borderland. Menurut teori tipologi Martinez, konsisten borderland sendiri yaitu suatu wilayah perbatasan di mana konflik lintas batas dapat ditekan sampai ke tingkat yang dapat dikendalikan.
Walaupun masih sering muncul persoalan yang penyelesaiannya berkaitan dengan masalah kepemilikan sumber daya alam yang strategis di wilayah perbatasan. Lalu, ada 3 cara yang dilakukan imigran asal Meksiko untuk dapat masuk ke dalam Amerika Serikat. Yang pertama, para imigran masuk secara legal menggunakan visa. Biasanya visa yang digunakan adalah visa sementara. Lalu, para warga Meksiko akan menetap dan melewati batas masa berlaku visa. Yang kedua adalah dengan cara membuat paspor palsu. Paspor palsu biasanya tidak dapat terdeteksi oleh kantor imigrasi Amerika Serikat. Dan yang terakhir ialah melalui jalur non-imigrasi. Jalur ini biasanya berada di perbatasan yang pada umumnya sulit terdeteksi, contohnya di wilayah perbatasan selatan dan utara Amerika Serikat. Pada pemerintahan Trump, beliau memiliki slogan Make America Great Again, di mana pada masa kampanyenya, Presiden Trump berjanji akan menindak tegas imigran gelap yang tinggal di Amerika Serikat. Lalu akan membentuk satuan tugas khusus baru yang akan mendeportasi semua imigran gelap dari Amerika Serikat ke negara asal, serta membangun tembok sepanjang 3.200 km di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Kebijakan Donald Trump terhadap imigran Meksiko terlihat pada tahun 2017 di mana Trump mulai mengeluarkan Executive Order nomor 13767. Executive Order ini berisi tindakan yang pertama pembangunan tembok perbatasan dan yang kedua penempatan militer di perbatasan. Kebijakan ini berkaitan mengenai imigrasi dan kontrol perbatasan, terutama mengenai perbatasan langsung dengan Meksiko. Trump membuat kebijakan ini karena dilihat ada banyaknya imigran yang masuk ke Amerika Serikat. Sekaligus kebijakan ini dibuat agar dapat menjadi dasar keamanan perbatasan Amerika Serikat. Di dalam kebijakan ini, selain tindakan pembangunan tembok perbatasan, Trump juga akan menekankan penegakan hukum di area perbatasan. Penegakan hukum tersebut didukung dengan adanya penempatan pasukan militer di area perbatasan tersebut. Lalu di tahun 2018, Amerika Serikat menetapkan kebijakan Zero One Tolerance. Kebijakan ini bertujuan untuk menghalangi masuknya imigran gelap melalui perbatasan. Melalui kebijakan tersebut, Amerika Serikat memberikan wewenang pada pemerintah federal untuk menuntut secara pidana para pelaku yang tertangkap melewati perbatasan secara ilegal. Kebijakan ini sendiri ditetapkan pada bulan April tahun 2018. Walaupun kebijakan ini ditetapkan, namun masih saja ditemukan banyak orang dewasa dengan membawa anak-anaknya menyeberangi perbatasan secara ilegal. Dan hingga pada bulan Juni tahun 2018, banyak ditemukan orang dewasa yang harus diproses secara hukum dan dipisahkan secara paksa dari anak-anaknya. Lalu pada tahun 2019, Trump menyatakan adanya deklarasi darurat mengenai perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Pernyataan ini dibuat pada bulan Februari tahun 2019. Lalu adanya pengalokasian dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun pagar di sepanjang perbatasan. Pembangunan pagar sendiri adalah salah satu janji kampanye Trump yang berhasil diwujudkan setelah House of Representatives tidak dapat mengumpulkan 2/3 suara mayoritas untuk menolak usulan Trump dalam membangun pagar tersebut.